Kita makan dulu sarapan pagi. Tahu goreng, tongkol goreng, tumis sawi dan wortel serta timun mantap serta orek tempe. Yuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala puis reumatis, dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, di komen, di subscribe, ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke kawan, sebelum saya mulai, kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjabah doa kita, ya kan? Dengan sabar, tetap semangat, optimis, kita diberi kesembuhan, sehat kembali dan menjalani aktivitas seperti sebelumnya dengan penuh kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang perlunya orang sekitar yang mensupport kita, ya kan? Perlunya orang sekitar yang mensupport kita. Nah, itu saya baru bangun tidur ini kan, baru bangun tidur ingin sarapan yang saya tadi share, ya kan, sarapan pagi. Ada tongkol, ada tahu, orek tempe, tumis, dan timun. Alhamdulillah. Kita makan dulu sembari ya ngeplok sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita, maaf ya kalau makannya agak berisik nih. Kalau pengalaman saya dulu, itu pas baru-baru terkena itu, memang orang sekitar nggak ada yang tahu lah ya. Dalam arti nggak tahu sakitnya saya tuh sakit apa gitu kan. Karena emang anxiety itu kan nggak umum bagi saya, dan orang tuh nggak umum sakit pikiran. Kok bisa sakit pikiran terus gejalanya seperti itu, gejala fisik yang sangat intens setiap harinya, sensasi dan gejala itu yang rasanya di seluruh tubuh, terus ditambah asam lambung yang selalu gasnya berlebih. Nah, itu kalau pertama-tama saya juga bingung harus seperti apa. Baik istri yang pertama kali dulu itu, pas saya pertama terkena panic attack, ya sebisa mereka menanganinya ya kan, tapi mereka nggak tahu saya sakit apa. Nah itu berlahan sesudah pemeriksaan ke dokter, ke rumah sakit, dan dinyatakan asam lambung. Dan pernah anak saya menyatakan mungkin ayah punya kecemasan yang berlebih nih, karena kalau sensasi asam lambung nggak seperti itu aja gitu kan. Nah itu mulai saya googling, dalam arti googling yang positif, anxiety itu seperti apa. Oh ternyata ya itu pertama kenal saya lihat di YouTube, salah satu mentor dokter psikiater itu tentang anxiety. Nah itu dari situ mulai saya belajar memahami, oh seperti apa anxiety itu. Nah dari situ terus terang saya dulu perlu support orang sekitar, untuk mengedukasi mereka, mendampingi saya, sakit saya seperti ini. Terutama anak, istri, orang terdekat dulu ya kan. Kalau kalian ya bisa ayah, ibu, kakak ya kan, apa orang terdekat yang bisa kalian edukasi, dalam arti edukasi, kasih masukan untuk bisa mendampingi, mensupport kalian selama masa sakit, penyembuhan, mendekati sembuh dan bisa sembuh total, seperti itu. Itu saya kasih tahu itu istri itu ya nggak cepat, dalam arti nggak cepat tuh ya perlu terus dikasih tahu, ini loh sakit saya seperti ini, terus cara pencegahannya seperti apa, terus ada sesuatu yang saya memang memerlukan support, ya kan, kita tuh memerlukan support dari orang-orang terdekat. Seperti kalau kita bercerita gitu ya, bercerita
Itu sama aja kita mengeluarkan unek-unek yang seharian misalnya udah nggak keluar, kita keluarkan dengan orang yang kita percaya, terus kita keluar, itu lebih nyaman kawan. Nah itu dulu ingat banget setiap istri saya pulang kerja itu baru ganti baju, baru santai aja, saya udah cerita A sampai Z. Tapi membuat kita tenang, ya kan? Biarpun istri saya mungkin pertama-tama apa sih gini, tiap hari cerita gini. Soalnya dilihatnya kayak orang normal aja, ya kan? Biarpun berat badan langsung turun drastis, tanda-tandanya seperti itu dulu ingat banget. Tapi memang ya aneh. Dalam arti aneh itu, ini sakit apa, masih menduga-duga seperti itu. Tapi berjalan waktu kita support, terus nih loh, ada loh di channel YouTube yang lain tentang ini, lama-lama mereka akan mengerti. Dalam arti mengerti, oh iya ya, ternyata ada. Oh gejalanya seperti itu, biarpun mereka nggak bisa memahami apa yang kita rasakan. Ya kan, nggak paham lah apa yang kita rasakan, tapi setidaknya membantu. Nah dari situ, dari makanan, terus saya dibuatkan ya yang beda, dalam arti yang beda, yang cocok. Tuh, kalau malam misalnya mau tidur ya, misalnya dulu lampu terang ya, lampu terang, beradaptasi dengan keadaan kita, orang sekitar. Terus kalau kita bercerita, mereka mendengarkan, benar mendengarkan. Entah itu mereka suka nggak suka, mereka pasti mendengarkan kita, memahami lah. Terus misalnya kalau ada panic attack kita datang, mereka juga dengan sigap menemani, kadang ya mijat-mijat badan saya, terus membuatkan makan yang cocok, air hangat, seperti itu. Yang pasti mereka bisa mensupport kita. Jadi kalau kalian masih masa penyembuhan atau apa, coba diedukasi orang-orang sekitar kalian lah. Baik orang tua, kakak, adik, ini loh, apa suami, apa istri, ini loh sakit saya seperti ini. Tolonglah disupport, karena itu sangat-sangat membantu. Biarpun memang yang menyembuhkan ya pikiran kita juga, ya kan, pikiran kita sendiri, intinya pikiran kita sendiri yang menyembuhkan itu. Tapi setidaknya kalau orang sekitar, lingkungan kita nyaman, kita akan lebih cepat membaik. Itu. Jadi perlunya orang sekitar kita yang mensupport kita, yaitu biar cepat membaik. Kayak istri dulu itu kalau libur menemani saya jalan kaki, yang saya sering pernah di video sebelumnya. Jalan kaki dengan rasa yang tidak nyaman, kelengannya masih tinggi, sempoyongan. Tapi apa yang kita pikirkan sekali lagi kawan nggak terjadi. Apalagi saya ditemani istri, itu ada kepercayaan tersendiri keluar rumah. Ingat banget dulu pas pertama-tama saya kerja di kantor kena panic attack, saya nggak tahu ini harus apa. Saya langsung telepon istri saya, padahal jarak tuh jauh, 1,5 jam kalau naik motor. Suruh jemput naik motor. Jadi istri saya berangkat, baru pulang kerja, berangkat ke kantor saya. Ya kan, berangkat ke kantor saya. Untuk jemput saya, cuma karena panic attack itu saya takut, saya ingin pulang. Padahal baru bekerja pagi itu. Kena panic attack itu. Ya udah istri jemput ke rumah, ke kantor. Yang lucunya, yang bawa motor saya, sampai rumah. Ya itulah lingkungan. Jadi kalau lingkungan, orang terdekat, dan kita udah edukasi mereka paham, itu sangat-sangat membantu kawan. Benar, sangat-sangat membantu. Karena saya rasakan seperti itu. Ditambah lagi kalau mental kita sudah kuat, pikiran kita benar-benar pikiran yang positif, kalau kita baik-baik saja, biarpun ada sensasi dan gejala, insya Allah kita baik-baik saja, seperti itu. Jadi itu kawan yang bisa saya share, silakan mulai sekarang yang baru sakit, masa penyembuhan, silakan mengedukasi, memberi masukan kepada orang terdekat. Ini loh sakit saya, beritahu mereka.
jangan bosan ya kan, setiap hari biar mereka paham ya kan, biar mereka paham dan mengerti dan support kalian untuk kesembuhan. Kadang kalau yang nggak ngerti kan pasti, ini apa sih, alay banget seperti itu. Ya enggak, kita bukan penyakit alay, ini beneran penyakit yang memang bukan sensasi dan gejalanya tuh memang horor, tapi akan membaik kalau mental kita juga semakin membaik, apalagi dengan orang-orang terdekat, lingkungan yang mensupport kita. Oke kawan, itu yang saya bisa share di video kali ini. Jangan lupa selalu beristighfar, bersyukur, dan berdoa setiap hari, dan setiap hari. Beristighfar, bersyukur, dan berdoa. Semoga Allah menjawab doa kita, diberi kesembuhan, sehat kembali, menjalani hidup lebih baik lagi dengan pola sifat yang lebih baik. Dan jangan lupa kalau udah sehat, tetap dijaga 3 pola sehatnya. Oke? Jadi pribadi yang lebih baik. Tetap semangat, optimis. Pokoknya optimis, apapun keadaan kita semangat. Di dalam hati, mental kita kuatkan selalu. Oke kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.